ayyamul bid, jadi Ahad, Senin, Selasa. Maka jika Bapak ingin mengerjakan sunnah ini, puasanya mulai dari Ahad, Minggu, Senin dan Selasa, 13, 14, 15. Dan hari ini hari Kamis bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2024. Berarti sebentar lagi kita masuk awal tahun kalender Masehi atau Miladiah. Kita bahas ini. Salah satu tanda hari kiamat kata Rasulullah adalah yataqarrabuz zaman, waktu berputar sangatlah cepat. Itu salah satu tanda mendekati akhir zaman. Beliau Rasul mengatakan as-sanatu kasyahr, hidup kita lamanya setahun tapi tidak terasa. Setahun seakan-akan kita jalani seperti sebulan. Itu hadis Rasul. Makanya sering kita berbicara kepada teman, cepat banget ya, baru tahun kemarin kita kok meninggalkan 2023 masuk 2024. Baru kemarin kita masuk 2024, sekarang sudah mau masuk 2025. Itulah tanda akhir zaman. Jadi setahun itu berlalu sangat cepat, seperti berapa lama tadi? Sebulan. Dan Rasul mengatakan asy-syahr kal-usbu, dan waktu sebulan itu enggak terasa, cepat sekali berganti, seakan-akan kita jalani seperti seminggu. Ya, wal usbu kal yaum, dan seminggu terasa cuma seperti sehari. Inilah salah satu tanda akhir zaman. Waktu setahun bergulir seperti sebulan, cepat sekali. Dan semoga Allah memberikan kita hidayah dan iman sampai akhir hayat kita. Berarti kalau 2024 yang insya Allah akan berlalu masuk tahun 2025, itu secara zahir sebenarnya umur kita jadi nambah. Benar apa enggak? Secara zahir umur jadi nambah. Sebenarnya secara filosofi bukan umur semakin nambah, tapi sebenarnya jatah hidup di dunia semakin apa? Berkurang. Sekarang nih Kamis Pahero, tanggal berapa sekarang nih? 12. Sebenarnya nih hari ini hari milad saya. Jadi hari ini hari ulang tahun saya. 12 dan hari milad saya bertepatan dengan hari pernikahan saya. Jadi ini hari spesial. Saya mau batalkan, mau jalan gak enak, udah janji sama Pak Hendro. Ya berarti semakin panjang umur bukan semakin apa tuh, lama hidup di dunia, berarti semakin apa? Berkurang. Sekarang Quran suratnya ke-36, ayatnya 68. Yuk sama-sama ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baca bareng-bareng, tidak ikuti saya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Ulangi. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang umurnya dipanjangkan, barang siapa umurnya ditambahkan, maka perlahan kenikmatan dalam dirinya Allah kurangi. Ulangi saya ya. Barang siapa yang Allah tambahkan apanya tadi? Umurnya, maka perlahan kenikmatan dalam diri kita Allah apakan? Kurangi. Ini benar nggak ini ya? Benar ya? Berarti sebenarnya kalau kita udah mau masuk tahun 2025, Masya Allah kok umur jadi nambah. Sebenarnya bukan umur yang nambah, juga apa yang kita rasakan, yang kita miliki, perlahan kenikmatannya sudah semakin Allah apakan?
kurangi. Rambutnya yang dulunya masih berwarna hitam dirubah sama Allah, berubah menjadi apa? Putih. Kemudian giginya yang dulu masih kuat, kalau sudah usia 60-an itu berubah, dikurangi sama Allah, semakin kurang giginya. Kulitnya yang dulu ke saat remaja, gadis itu kulitnya kencang, udah semakin 60, 70 bahkan 80 sudah berubah, maka kulitnya jadi apa? Makanya ada sebuah ungkapan, kalau uban sudah mulai bertabur, pandangan sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, makan pun gak kuat kecuali makan, tandanya udah dekat sama lubang. Disitulah ayat ini pegang. Maka kita harus mengukur diri, nyadar diri. 2025 sebentar lagi, tapi sebenarnya penciptaan dalam badan kita perlahan Allah kurangi. Semoga kita semakin semangat dalam beribadah, ya. Kemudian apa yang terjadi Ustaz? Suratnya 30. Surat 30 itu namanya suratnya Ar-Rum, ayatnya 54. Yuk sama-sama angkat suaranya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Allah lah yang menjadikan kamu dari lemah, kemudian setelah lemah menjadi kuat. Saya ulangi ya, sama-sama. Allah lah yang menjadikan kita lemah, kemudian dari lemah menjadi apa? Kuat. Ya sama-sama. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah kuat Allah jadikan kembali dia lemah dan syaibah. Syaibah itu uban. Sama-sama yuk ke depan dulu. Allah ciptakan manusia awalnya lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian setelah itu lemah kembali, dan di Quran dikatakan syaibah, nunggu uban. Coba sama-sama yuk. Ini suratnya Ar-Rum ayatnya 54. Allah jadikan manusia lemah, kemudian setelah lemah kuat, setelah kuat lemah kembali, kemudian apa? Berubah. Berarti lemah yang pertama bayi, kemudian kuat yang terkuat itu remaja, dewasa, benar kan ini? Kemudian lemah kembali dan uban itu tua. Berarti orang yang ubanan menandakan kalau dia, ya Allah mudahkan ya Allah. Kan tadi setelah kuat lemah dan apa tadi? Beruban. Berarti di situ kita pahami orang yang beruban menandakan kalau dia apa? Lemah, juga sudah tua. Makanya ya maafin saya ya yang rambutnya beruban semuanya. Mana Ustaz? Pojokan. Ya Allah, Pak siapa namanya Pak? Pak Mono. Sahabat Rasulullah rambutnya putih semua. Kemudian beliau bertanya, bolehkah aku merubah rambutku yang putih? Rasul mengatakan, "Wayyiru hadza wajadani musawat." Hindari warna hitam. Hindari warna apa tadi? Hitam. Kemudian Rasul mengatakan, "La tandifu syai'." Janganlah engkau mencabut di uban. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ubannya itu akan menjadi cahaya. Maka Bapak Mono nanti di hari kiamat memancar cahaya dari kepala Bapak, karena warna kepalanya rambutnya putih dan gak dicabutin, juga gak dipindahkan warnanya. Insya Allah melihat Pak Mono rambutnya di hari kiamat mengeluarkan apa? Cahaya. Dan kembali lagi ya, berarti memang sudah sunnatullah, memang sudah hukum alam. Allah ciptakan manusia itu ada masanya. Saya ulangi ya, Allah ciptakan manusia itu apa tadi? Ada masanya. Masa bayi, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa tua, sepuh, meninggal dunia.
Berarti kalau begitu, mulai saat ini kita muhasabah, introspeksi diri. 2024 masuk 2025, kematian akan semakin dekat. Sekarang dia tekanan saya. Idtani khamsan qabla khamsin. Rasul mengatakan siapkanlah 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa muda kita sebelum masa tua. Ini yang di depan saya muda apa tua? Pak Haji Hendro? Ustaz? Lebih muda mana? Ustaz atau Pak Haji Hendro? Yang manfaatkan masa apa tadi? Muda. Pak Joni, masa ya, jangan masa tua sebelum muda, nggak ada ya. Masa muda sebelum apa? Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehat sebelum apa? Sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah masa kaya sebelum miskin. Wa faraqaka qabla syukrika. Manfaatkanlah masa kosong kita dengan banyak ibadah sebelum masuk datang masa sempit. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah masa hidup kita sebelum masuk ke mana? Kematian. Berarti kalau begitu, mumpung kita masih hidup, sebelum kita semuanya berada di liang lahat. Ada nggak ustadznya mudaan tapi meninggal duluan ketimbang jamaahnya yang tuaan? Ya jangan bilang banyak, ada aja. Ada apa enggak? Maka yang depan bapak ini yang lagi tausiah, jangan sombong kalau dia hidupnya lebih banyak ketimbang yang di sampingnya. Bisa jadi ustadznya meninggalnya. Hati-hati Pak, kembali ucapannya ke dirinya. Jadi kalau begitu, mulai saat ini harus mengukur apa tadi? Diri. Ada ini banyak pendapat, bukan hadis, ada yang mengatakan ini barangkali jadi renungan buat kita ya. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik ketimbang sebelumnya, maka dia beruntung. Wa man kana yaumu misla amsi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari sebelumnya, maka dia merugi. Wa man kana yaumuhu. Barang siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang sebelumnya, maka dia terlaknat. Maka kita berusaha 2025 menjadi tahun yang lebih baik. Sama-sama ya. Kita berusaha tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik ketimbang 2024. Lebih baik masalah apa Ustaz? Ibadah hablum, juga ibadah hablum. Maka yang dulunya jarang ke masjid, yang dulunya puasa sunnahnya jarang, yang dulunya enggak suka tahajud, yang dulunya enggak beramal, maka 2025 harus lebih baik. Dan biasanya kita meninggal dunia di kemudian hari umumnya tergantung dari kebiasaan. Sama-sama. Umumnya tergantung dari apa? Kebiasaan. Ada yang meninggal lagi sujud di Masjid Al-Ittihad. Ya Allah, anak-anak yang di ruangan ibu yang teriak semoga jadi ulama ya Allah. Sampai mana tadi ya? Semoga Ustaz punya anak laki ya Allah. Dua-duanya anak saya perempuan. Sampai mana tadi Pak Jendro? Al-Ittihad. Meninggalnya lagi apa tadi? Sujud. Meninggalnya di rumah Allah. Ini kan rumah Allah. Yang kedua, meninggalnya sedang mengerjakan, meninggalnya sebagai tamunya Allah. Jika kita sebagai abahnya Allah, tamu. Dan yang ketiga, meninggalnya di ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat, yaitu apa? Sholat. Dan meninggalnya di gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah, yaitu apa? Sujud. Ternyata keluarganya mengatakan memang suaminya, keluarga bapaknya ini selalu sholatnya berjamaah di mana?
sesuai dengan apa? Kebiasaan. Hati-hati, jadilah kebiasaan kita ibadah, namanya istiqomah. Maka enggak mustahil meninggal sesuai dengan kebiasaan. Saya pernah nyampein ya, yang dijaga rasa orang lagi mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Yang mancingnya? Jangan mancing bayaran ya, jangan mancing bayaran. Tapi kalau bayarannya ini 40 orang nih, 40 orang umpama masing-masing 1 juta, terkumpul berapa juta? 40. Maka yang dapat ikan paling besar dapat hadiah motor. Tapi motor itu dibelinya dari patungan peserta. Ini baiknya dihindarin. Kecuali bayar umpama 100.000 biaya pendaftaran, tapi hadiah langsung dari wali kota, camat, gubernur, itu silakan. Uang pendaftaran dipakai buat security, kebersihan, tambang dan sebagainya, silakan. Syaratnya hadiahnya jangan dari uang apa tadi? Patungan. Dan sama-sama. Qala Rasulullah inna rajula la ya'malu zamana qawil bi amalin ahlil jannah. Ke tangan saya dulu ya, sebelah kanan. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni surga. Ulangi. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni surga, tapi di akhirnya malah beramal dengan amalan penghuni neraka. Sebelah kiri. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlin nar. Ada orang yang dulunya beramal dengan amalan yang sudah lama penghuni neraka, tapi akhirnya malah beramal dengan amalan penghuni surga. Bisa dipahami ya? Saya ulangi ya, yang sebelah kanan beramal dengan amalan penghuni surga sudah lama, tapi akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni. Yang kiri dulunya sudah lama beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi pada akhirnya malah beramal dengan amalan penghuni apa? Surga. Coba biar gampang lihat gini, fokus dulu ya. Dulunya orang baik, akhirnya tidak. Dulunya tidak baik, akhirnya baik. Pilih mana? Dulunya baik, akhirnya tidak. Dulunya tidak baik, akhirnya baik. Pilih yang mana? Akhirnya baik. Pak, ini doa ini. Ya jangan marah-marah, biasanya saya ulangin ya. Dulunya baik, akhirnya tidak. Dulunya tidak, akhirnya baik. Pilih yang mana? Baik. Pilihnya dulunya baik, akhirnya pun apa? Baik. Tapi kan nggak ada pilihan. Di antara dua ini kita berharap semuanya adalah ending atau akhirnya apa? Baik. Makanya ada ungkapan lebih baik mantan preman, lebih baik mantan preman, benar ya? Ketimbang mantan ustaznya diganti orang baik gitu ya. Lebih baik mantan preman ketimbang Mantan orang baik. ya Allah, sabar ya Allah. Ya, yang pertama tadi apa? Dulunya Baik. akhirnya. Contoh, di Mesir zaman dulu orang tuh biasa azan naik ke atas. Ketika dia hendak azan, dia azan sudah 30 tahun. Kisah nyata. Dia azan sudah berapa lama tadi? 30 tahun. Ketika dia akan berangkat memandangkan azan ke atas, dia melihat di bawahnya ada wanita Yahudi yang sangat cantik. Maka dia mengurungkan azannya dan menghampiri wanita Yahudi itu dan ingin mengutarakan hajatnya kalau dia suka dengan wanita itu dan akan menikahinya. Kata siapa nih? Yang biasa muazin. Kemudian setelah itu kata wanita Yahudi yang sangat cantik, aku tidak mau menikahimu kecuali engkau keluar dari agamamu masuk agamaku Yahudi. Kata perempuan cantik Yahudi. Maka laki-laki cinta membutakannya. Makanya ada ungkapan love is blind. Tai, kalau udah cinta tuh tai kebo terasa. Maka akhirnya dia mengeluarkan keimanannya. Maka
maka kemudian mengutarakan hajatnya menikahinya, maka dia keluar dari agama Islam, masuklah agama Yahudi. Murtad karena cinta. Ada gak Pak karena cinta orang harus rela mengeluarkan agama Islamnya? Banyak. Maka kemudian jadilah dia murtad. Keesokan harinya qadarullah, Mesir itu sedang hujan yang sangat deras. Lalu atap rumah wanita Yahudi yang cantik itu bocor. Maka dia beranikan mengambil tangga, dia rapikan dari atap yang bocor, qadarullah terpleset, jatuh, meninggal. Saya tanya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Makanya kita jangan terlalu percaya diri. Udah sering ke masjid, hatamin Quran, udah sering, wah ibadahnya belum tentu di akhir hayat kita baik. Makanya amalkan surat ketiga ayat 8 bareng-bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Sama-sama surat Ali Imran ketiga ayat 8 bareng-bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Jangan sampai dulunya orang, sama-sama, jangan sampai dulunya orang akhirnya tidak baik. Yang ini apa tadi? Dulunya tidak baik, akhirnya mana contohnya? Sahih Muslim, kana biman kana qablakum qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Zaman dulu ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Berapa? Perhatikan yang ini. Orang yang sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia taubat. Datanglah dia sama rohib orang pintar. Kata orang pintar, taubatmu enggak diterima, maka dibunuh lagi itu orang. Jadi 100. Maka dia datang sama a'lamu ahlul ardo, sama orang alim di kampung itu. Maka kata orang alim, engkau harus hijrah karena di tempat lingkunganmu ini tidak baik. Itu perintah dari orang alim yang sudah berhadapan dengan orang yang sudah membunuh berapa tadi? Bukan 99, 100. Makanya orang alim memerintahkan agar hijrah karena umumnya kita itu bagaimana kita tergantung dari lingkungan. Bergaul dengan orang baik ke bawah, biasanya bergaul dengan tukang minyak wangi ke bawah wangi, bergaul dengan tukang ikan, maaf ya, ini biasa doang kan, akan bukannya tukang ikan jelek, ini cuma kiasan aja. Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu di mana kita berteman itu akan mencerminkan diri kita. Makanya orang pengen berhenti merokok, bertemannya sama yang tidak merokok. Tapi ada nggak orang rokoknya di kantong, ketika bergaul atau berhadapan dengan orang satu meja, rokoknya nggak mau dikeluarin. Bahkan ketika merokok ngambilnya satu batang. Ada nggak kayak begitu? Di sini ada kan? Ada di sini. Ada Pak Kohar. Oh, Masya Allah. Berarti kalau teman-teman ngobrol di pojokan sono, pada digatakin semua makanannya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Beneran Pak Kohar? Udah terusin lagi. Sampai mana tadi itu ya? Membunuh berapa orang tadi? Akhirnya di tengah jalan dia meninggal dunia. Fakta somat malaikatul azab wa malaikatul rahmat. Maka berbeda pendapat malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab dia penghuni neraka, kata malaikat rahmat dia penghuni surga. Maka Allah katakan di hadapan dua malaikat ini, qisu hazal ardo, ukurlah bumi mana yang lebih dekat. Maka bumi akhirnya sama Allah digerakkan menuju tempat yang dia tuju, ke arah lebih baik yang lebih dekat. Maka dia meninggalnya husnul khotimah, padahal sudah membunuh
100 orang. Tapi jangan diniatkan ya, membunuh dulu baru tobat. Setidaknya apa? Setidaknya kita bisa pahami kalau begitu orang yang semasa hidupnya rajin ibadah akhirnya belum tentu husnul khotimah. Sebaliknya orang yang dulunya tidak ibadah bisa jadi akhirnya husnul. Dan saya berharap kita dulunya rajin ibadah, tengahnya juga rajin ibadah, dan meninggal dunianya husnul khotimah. Dan tutup pembahasan ini, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat, berarti ibadahnya hablum minan. Orang yang rajin tahajud belum jaminan surga. Orang yang bolak-balik ke tanah suci belum menjamin surga kalau sosialnya tidak baik kepada sesama. Benar? Benar enggak? Berarti orang yang rajin ibadah, ibadahnya harus dua, hablum juga hablum. Sudah rajin puasa, rajin tahajud, rajin ke masjid, tapi tutur katanya pun luar biasa. Itulah yang disebut sebaik-baik manusia yang memberikan apa? Dan tutup khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan umur panjang juga baik amalnya. Sama-sama yuk. Sebaik-baik manusia adalah yang dikasih umur juga baik amalnya. Berarti prinsip orang muda, tua, Udah poya-poya. Muda, foya-foya. Tua kaya raya. Gimana tuh lupa saya? Muda, foya-foya. Tua, Kaya raya. mati. Surga. Enak sekali prinsip begitu ya. Coba deh ulangi deh. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati. Alhamdulillah, iya benar. Pak, siapa namanya Pak? Pak Wanto berapa sekarang usianya? Berarti muda apa tua? Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati. Insya Allah Pak Wanto matinya masuk surga karena mudanya. Pak Mono, ya Allah, semoga ya umur yang berkah adalah semakin umur panjang semakin berkah. Sama-sama. Umur yang berkah, umur sebaik-baik manusia adalah umurnya baik amalnya. Sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang baik amalnya. Ada nggak udah tua nggak mau sholat? Ada nggak udah tua badannya sehat nggak mau ke masjid? Ada nggak udah tua peliknya minta ampun? Berarti khawatir umurnya nggak membawa berkah. Kalau pengen tahu sebaik-baik manusia dikasih umur panjang, baik pula amalnya. Makanya Rasul mengatakan wahibbu syaiqat ta'i'an wa hubbil syabi ta'i'an asyaddu. Allah suka orang udah tua ibadah. Pak Wanto, ulangi saya barusan. Allah suka orang udah tua ibadah. Ulangi. Ya Allah, sabar ya Allah. Allah suka orang tua ibadah. Sama-sama ya. Allah suka orang tua ibadah. Lebih disukai anak muda ibadah. Allah benci anak muda enggak ibadah. Lebih dibenci udah tua enggak ibadah. Ada enggak udah tua enggak ibadah? Daerah mana tinggalnya? Pokoknya yang jelek Cipete, yang baik pokoknya Samsat Gunung Sahari. Semoga berkah selalu ya. Yuk semangat menghadapi akhir tahun miladiah. Meskipun kalender akhir tahun kita adalah Hijriah, tapi karena kondisi kita saat ini memang 2024 masuk 2025, semangat
menggapai cita-cita. Jadilah tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik. Umur bukan semakin tambah, semakin kurang, dan apa yang dalam badan kita semakin dikurangi. Ingat, umur panjang semakin berkah dengan amal soleh. Dan di penghujung kita biasanya meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Jadilah kebiasaan kita kebiasaan yang baik. Saya berpesan, yang belum pernah tahajud, yang jarang-jarang tahajud, semangat lagi. Yang jarang-jarang baca Quran, semangat lagi. Ibadah terkadang harus dipaksa. Ulangi, ibadah terkadang harus diapa? Nanti akan terbiasa. Kalau udah biasa tahajud, nggak tahajud, paginya kayak ada yang kurang di sini. Kalau udah biasa subuh berjamaah, nggak subuh berjamaah, maka di hati ada yang kurang. Itulah yang disebut iman. Pak Wanto, tadi subuhnya di mana? Allah Akbar. Inilah umur yang berkah. Pak Mono, tadi subuhnya di mana? Masya Allah. Inilah umur yang berkah. Pak Wanto, hari ini puasa enggak? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah, jawab insyaallah. Semangat ibadah, Insyaallah. semangat berbuat baik, Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu